Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi S1 Akuntansi, dengan dosen pengampu Ibu Endawati SEM MAK, mata kuliah Akuntansi Manajemen. Kami dari kelas 05-010, kelompok 4 dengan saya Terwahyuni. Saya Rina Asmania Nursalah. Saya Delia Putri Ramadhani. Pada kali ini kami akan menjelaskan mengenai penilaian kinerja dan harga transfer. Oke, materi pertama, akuntansi pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang disusun sesuai pusat pertanggungjawaban dalam organisasi, di mana setiap manajer bertanggung jawab atas hasil operasi unit yang dipimpinnya. Sistem ini digunakan untuk menilai kinerja individu, kegiatan, atau departemen dengan cara membandingkan rencana dengan hasil aktual dari setiap pusat pertanggungjawaban. Selanjutnya ada pengukuran kinerja pusat investasi. Pengukuran kinerja pusat investasi yaitu penilaian kinerja manajer berdasarkan laba yang dihasilkan dibandingkan dengan dana investasi yang digunakan. Pusat investasi merupakan perluasan dari pusat laba, di mana prestasi manajer diukur dari laba serta investasi yang diperlukan untuk menghasilkan laba tersebut. Selanjutnya ada penentuan harga transfer. Harga transfer adalah harga perpindahan barang atau jasa antar unit pusat tanggung jawab dalam organisasi. Dalam arti sempit, harga transfer mengacu pada harga perpindahan antar dua atau lebih pusat laba. Tujuan penentuan harga transfer yang pertama untuk mendistribusikan laba antar unit, yang kedua memberikan informasi relevan bagi pengambilan keputusan, yang terakhir untuk membantu pengukur kinerja ekonomi setiap unit. Selanjutnya, metode penentuan harga transfer. Yang pertama, metode harga pasar. Harga transfer barang atau jasa antar pusat, biaya disesuaikan berdasarkan harga pasarnya dikurang biaya yang dapat dihindari atau ditekan. Produk transfer dari pusat laba tertentu ke pusat laba lainnya. Yang kedua, metode biaya ditambah laba. Metode ini dipakai jika terdapat kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, di pasar tidak tersedia harga pasar produk yang ditransfer. Yang kedua, di pasar terdapat beberapa harga pasar produk yang ditransfer. Yang ketiga, ada produk yang ditransfer sifatnya khusus atau rahasia. Yang ketiga, ada metode negosiasi, yaitu harga transfer negosiasi berdasarkan tawar-menawar atau kesepakatan antara divisi penjual dengan pembeli. Yang terakhir ada metode arbitrasi, yaitu digunakan dalam kasus di mana divisi penjual dan divisi pembeli tidak mencapai kesepakatan tentang harga transfer. Materi selanjutnya yaitu desentralisasi dan pertanggungjawaban. Desentralisasi adalah praktek pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada tingkat yang lebih rendah disebut dengan desentralisasi. Desentralisasi ini biasanya dilakukan dengan membentuk unit-unit yang disebut dengan divisi. Untuk membedakan divisi yaitu berdasarkan jenis barang atau jasa yang diproduksi, garis geografis atau berdasarkan jenis pertanggungjawaban yaitu pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, dan pusat investasi. Pusat pertanggungjawabannya yaitu diantaranya ada pusat biaya atau cost center, yaitu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan biaya. Yang kedua, pusat pendapatan atau revenue center, yaitu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan pendapatan. Yang ketiga, pusat laba atau profit center, yaitu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan pendapatan dan biaya. Yang keempat, pusat investasi atau investment center, yaitu pusat pertanggungjawaban yang prestasi manajernya ini diukur berdasarkan pendapatan, biaya, dan investasi. Selanjutnya ada keunggulan dan kelemahan desentralisasi. Keunggulan desentralisasi ini ada beberapa, di sini ada 4. Yang pertama yaitu manajemen puncak bebas dari pemecahan masalah harian dan terkonsentrasi pada strategis. Pembuatan keputusan yang mempunyai tingkatan lebih tinggi daripada masalah dan koordinasi. Yang kedua, memberikan pengalaman berharga bagi manajemen lebih bawah dalam pembuatan keputusan. Yang ketiga, manajer lebih bawah memiliki informasi yang lebih rinci, terutama informasi yang lokal. Yang keempat, mendorong manajer tingkat bawah untuk menunjukkan kerja terbaik.
Kelemahan desentralisasi di sini ada 3. Yang pertama yaitu memungkinkan manajer membuat keputusan tanpa sepenuhnya memahami gambaran keseluruhan dari perusahaan dikarenakan pemahaman yang sedikit mengenai strategi perusahaan. Yang kedua, kurangnya koordinasi bagi manajer-manajer yang memiliki otonomi. Yang ketiga, manajer tingkat bawah dimungkinkan mempunyai tujuan yang berbeda dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Perhitungan imbas harga atas investasi atau ROI. ROI ini adalah Return of Investment yang merupakan persentase kenaikan atau penurunan investasi selama periode tertentu. ROI juga merupakan rasio uang yang diperoleh atau sejumlah uang yang diinvestasikan pada kegiatan operasi. Dengan rumus total penjualan dikurang investasi, lalu dibagi dengan investasi dikali dengan 100%. Di sini ada contoh soalnya, yaitu contohnya perusahaan X melakukan investasi senilai 20 juta di perusahaan Y di tahun 2020. Lalu menjual investasi tersebut di tahun 2023 dengan nilai 25 juta, maka ROI-nya adalah 25 juta dikurang 20 juta lalu dibagi dengan 20 juta dikali dengan 100%, maka nilai ROI investasinya adalah 25%. Selanjutnya perhitungan laba residu dan nilai tambah ekonomi atau IFA. Menurut Siegel dan Salim yang diterjemahkan oleh Trisnawati tahun 2009, laba residu atau residual income merupakan pendapatan operasional yang dapat diperoleh pusat investasi di atas pengembalian atau return minimum dari asetnya. Dengan rumus RI atau residual income, laba operasi bersih dikurang tingkat pengembalian minimal dikali aktiva operasi, residual income sama dengan laba operasi bersih dikurang biaya modal rata-rata tertimbang. Di bawah ini ada contoh soal, yaitu PT Nusa Jaya mempunyai aset operasional sebesar 100 juta dengan laba bersih senilai 18 juta dan minimum return on asset adalah sebesar 20%. Maka residual income-nya 18 juta dikurang 20% dikali dengan 100 juta. Residual income sama dengan 18 juta dikurang 20 juta dengan hasil sebesar 2 juta rupiah, maka besarnya pendapatan bersih PT Nusa Jaya ini masih belum mencapai pendapatan yang ditargetkan. Selanjutnya ada perhitungan laba residu dan nilai tambah ekonomi atau EVA. Economic Value Add atau EVA adalah pengukuran kinerja keuangan perusahaan berdasarkan kekayaan sisa. EVA juga disebut dengan keuntungan ekonomi. Pengukuran EVA bergantung pada teknik pendapatan residual untuk menunjukkan profitabilitas proyek tertentu. Dengan rumus, EVA sama dengan NPAT dikurang WACC dikali invested capital. NPAT sendiri merupakan net profit after tax atau laba operasional bersih setelah pajak. WACC sendiri adalah weighted average cost of capital atau rata-rata tertimbang biaya modal. Invested capital adalah total modal yang diinvestasikan perusahaan atau total plus ekuitas. Selanjutnya ada contohnya, yaitu PT Jaya Kita memiliki data laba operasi atau EBIT sebesar 500 juta dengan pajak 25%. Total modal yang diinvestasikan sebesar 2 miliar. WACC-nya sendiri 10%. Perhitungannya, yang pertama hitung terlebih dahulu NPAT-nya sama dengan EBIT dikali 1 min pajak sama dengan 500 juta dikali 1 min 0,25 dikali 0,25 sama dengan 375 juta. Selanjutnya hitung biaya modal atau capital charge, yaitu WACC dikali modal investasi. WACC-nya sendiri 10% dikali 2M sama dengan 200 juta. Kemudian barulah hitung EVA, yaitu NPAT dikurang biaya modal, yaitu 375 juta dikurang 200 juta sama dengan 175 juta. Jadi EVA positif sebesar 175 juta, artinya PT Jaya Kita berhasil menciptakan nilai tambah ekonomi bagi pemegang saham. Jika EVA negatif, berarti perusahaan belum mampu menutupi biaya modalnya. Selanjutnya, ada peran penetapan harga transfer pada perusahaan yang terdesentralisasi. Penetapan harga transfer atau transfer pricing berperan untuk mengatur dan menilai hubungan keuangan antar divisi atau anak perusahaan dalam suatu perusahaan besar yang sistemnya terdesentralisasi.
Perusahaan yang terdesentralisasi adalah perusahaan yang terdiri dari banyak divisi atau unit bisnis, dan setiap divisi diberi wewenang sendiri untuk mengambil keputusan. Pada perusahaan terdesentralisasi, penetapan harga transfer berfungsi untuk mengatur hubungan keuangan antar divisi secara adil, menilai kinerja, dan menjaga efisiensi sekaligus memastikan kepatuhan pajak dan transparansi. Selanjutnya, ada jurnal yang relevan dengan judul kali ini, yaitu Analisis Harga Transfer dalam Penilaian Kinerja Pusat Pertanggungjawaban pada PTX di Sidoarjo. Dengan abstrak sebagai berikut. Aluminium merupakan logam yang paling banyak digunakan setelah baja. Produk aluminium dihasilkan dari bahan baku aluminium ingot yang kemudian diproses untuk dihasilkan aluminium sheet dan aluminium foil. Kedua produk tersebut memberikan prospek pertumbuhan yang menjanjikan. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan konsumsi aluminium sheet dari 45.239 ton menjadi 66.943 ton di tahun 1995, sedangkan untuk aluminium foil meningkatkan dari 12.778 ton menjadi 15.468 ton di tahun 1995. Pada saat ini, kebutuhan aluminium masih dicukupi oleh impor karena produksi domestik belum dapat mencukupi permintaan pasar. Oleh karena itu, industri produk aluminium sheet dan aluminium foil memiliki masa depan yang baik. Dengan semakin berkembangnya suatu badan usaha, maka masalah yang dihadapi oleh suatu badan usaha akan menjadi sangat kompleks. Hal ini menyebabkan perusahaan tidak lagi menerapkan sentralisasi namun desentralisasi. Demikian juga bagi PTX yang memiliki divisi dan tiap divisi melakukan transfer barang yang dinilai sebagai pusat laba. PTX menggunakan metode harga transfer dengan biaya penuh sehingga dihasilkan laba bagi divisi aluminium sebesar 8.123.858.000 dan laba divisi produk 15.026.508.000. Hal ini menghasilkan penilaian kinerja yang tidak adil bagi kedua divisi. Maka tujuan studi ini adalah untuk menjadi pembahasan penetapan harga transfer yang paling sesuai dengan kondisi PTX dengan memberikan analisis berbagai metode harga transfer. Nah, untuk kesimpulannya, penilaian kinerja dan harga transfer memiliki peran penting dalam sistem pengendalian manajemen pada perusahaan yang terdesentralisasi. Melalui akuntansi pertanggungjawaban, setiap pusat pertanggungjawaban seperti pusat biaya, pendapatan, laba, dan investasi dapat dinilai kinerjanya secara objektif. Pengukuran kinerja, baik menggunakan ROI atau EVA, dapat membantu menilai sejauh mana divisi mampu menciptakan nilai ekonomi. Penetapan harga transfer diperlukan untuk mengatur transaksi antar divisi agar pembagian laba adil, efisien, dan sesuai prinsip kewajaran, sekaligus mencegah manipulasi serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dengan penerapan yang tepat, sistem ini mendorong efisiensi, tanggung jawab, dan penciptaan nilai tambah bagi perusahaan secara menyeluruh. Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.